Siapa sangka seorang pemuda biasa dari Bandung terjebak dalam kisah cinta terlarang yang mengguncang segalanya. Dari sekadar sopir pribadi hingga menjadi musuh nomor satu keluarga konglomerat di Jember. Pengkhianatan, kekuasaan, dan perasaan yang tak bisa dibendung. Semua berpadu dalam kisah nyata yang mengejutkan. Inilah cerita Dika, pemuda yang berani menantang takdir demi cinta. Tapi, apakah cinta saja cukup untuk melawan segalanya? Bandung, kota dengan sejuta kenangan dan hiruk-pikuk kehidupan. Di sudut kota ini, hiduplah seorang pemuda bernama Dika. Lahir dari keluarga sederhana, Dika adalah sosok pekerja keras yang selalu berusaha mengubah nasibnya. Setelah menyelesaikan SMK, ia memutuskan merantau ke Jember untuk bekerja di sebuah perusahaan milik pengusaha sukses, Pak Herman. Pak Herman bukan orang sembarangan. Selain dikenal sebagai pengusaha kaya, ia juga seorang yang tegas dan disiplin dalam bisnisnya. Namun, di balik kesuksesannya, Pak Herman memiliki satu kelemahan, anak perempuannya yang manja dan selalu ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Anak itu bernama Anissa, seorang gadis berparas cantik yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Ketika pertama kali tiba di Jember, Dika hanya fokus pada pekerjaannya. Ia tidak pernah berpikir akan terlibat dalam kisah yang membuat heboh satu kota. Tapi, seperti kata pepatah, takdir memang tak bisa ditebak. Semua bermula ketika Dika dipercaya menjadi sopir pribadi Anissa. Awalnya, ia hanya melaksanakan tugasnya dengan profesional, mengantar Anissa ke kampus, menemani belanja, hingga sesekali mengantarnya bertemu teman-temannya. Namun, seiring waktu, kebersamaan itu membuat Anissa mulai memperhatikan Dika lebih dari sekadar seorang pegawai. Suatu hari, di tengah perjalanan menuju villa keluarga, mobil yang mereka tumpangi mogok di tengah jalan. Hujan deras turun tanpa ampun, membuat mereka terjebak berdua di dalam mobil. Anissa yang terbiasa mendapat perlakuan istimewa mulai panik, sementara Dika tetap tenang mencoba mencari solusi. "Dik, kita gimana nih? Aku nggak bisa lama-lama di sini, nanti ayah pasti marah." Keluh Anissa dengan nada cemas. "Tenang Nisa, aku coba telepon montir dulu," jawab Dika santai. Namun tidak ada sinyal, hanya ada mereka berdua dalam suasana yang semakin dingin akibat hujan yang tak kunjung reda. Malam itu terjadi sesuatu yang menjadi awal dari kisah yang akan mengguncang keluarga besar Pak Herman dan menjadi buah bibir di seluruh kota Jember. Malam semakin larut, hujan belum juga reda. Dika dan Anissa masih terjebak di dalam mobil yang mogok di pinggir jalan sepi. Udara dingin menusuk, membuat Anissa menggigil. "Dika, dingin banget. AC bisa dimatiin gak?" tanya Anissa, merapatkan jaketnya. "AC udah mati dari tadi, Nis. Emang hujannya deras banget. Kita gak bisa kemana-mana sekarang," jawab Dika. Anissa melirik keluar jendela. Gelap, tak ada kendaraan lewat. Ia mulai merasa takut. Sebagai anak orang kaya, ia terbiasa berada di lingkungan nyaman, jauh dari situasi seperti ini. Tanpa sadar, ia bersandar ke bahu Dika. Kalau misalnya kita nggak bisa pulang malam ini, kita gimana?" Bisiknya pelan. Dika terdiam. Ia sadar posisinya, hanya seorang pegawai. Ia tahu, mendekati Anissa bisa menjadi masalah besar, bahkan bisa menghancurkan hidupnya. Tapi di saat bersamaan, ada sesuatu dalam hati Dika yang mulai goyah. "Tenang aja, Nis. Besok pagi pasti ada yang bisa bantu," kata Dika, berusaha tetap profesional. Namun, seiring waktu berlalu, suasana semakin berubah. Anissa yang awalnya hanya bersandar kini menatap Dika dalam-dalam. "Dika, kamu tahu nggak, dari pertama kali aku lihat kamu, aku ngerasa kamu beda dari cowok lain," ujar Anissa tiba-tiba. Dika terkejut. "Maksud kamu?" "Aku nyaman sama kamu. Aku suka cara kamu memperlakukan aku," Anissa mengaku tanpa ragu. Dika merasa jantungnya berdegup kencang. Ini adalah hal yang paling tidak ia duga. Anissa, anak bosnya, jatuh hati padanya.
ini bisa jadi bencana besar. Nisa, kamu jangan ngomong gitu. Kamu tahu kan siapa aku? Aku gak peduli. Potong Anissa cepat. Aku cuma pengen jujur sama perasaan aku. Dika menghela napas panjang. Ia tahu, jika ia membiarkan perasaan ini berkembang, semuanya bisa menjadi rumit. Tapi di saat bersamaan, bagaimana jika ia juga memiliki perasaan yang sama? Di luar sana, hujan masih turun deras. Tapi di dalam mobil itu, batas antara majikan dan pekerja mulai menghilang. Mereka tidak tahu, di luar sana ada seseorang yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Seseorang yang diam-diam mengikuti Anissa sejak tadi. Seseorang yang akan membawa badai besar dalam hidup Dika. Hujan mulai mereda, namun di dalam mobil itu, suasana justru semakin panas. Dika berusaha menjaga batas, tapi tatapan Anissa yang penuh perasaan membuatnya sulit berpaling. Ia tahu, jika terus berada dalam situasi ini, sesuatu yang lebih besar bisa terjadi. Sesuatu yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Nisa, kita harus pulang. Begitu hujan reda sedikit, aku bakal cari bantuan, kata Dika mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi Anissa tetap menatapnya, seolah tidak ingin kehilangan momen ini. Dika, kamu takut ya? Tanyanya pelan. Dika menelan ludah. Takut? Takut apa? Takut kalau aku beneran suka sama kamu. Dika terdiam. Hatinya ingin menjawab iya, tapi pikirannya berteriak untuk berhenti. Bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang pekerja. Sementara Anissa adalah anak dari bosnya, yang bisa menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Sebelum Dika bisa menjawab, suara dering ponsel Anissa memecah keheningan. Anissa melirik layar. Nama ayahnya, Pak Herman, terpampang jelas. Dengan gugup, Anissa mengangkat telepon. Anissa, kamu di mana? Sudah hampir tengah malam. Suara Pak Herman terdengar penuh amarah. Aku mobil mogok, ya. Aku sama Dika nunggu hujan reda dulu. Jawab Anissa dengan suara ragu. Sejenak, telepon itu hening. Tapi tiba-tiba terdengar suara lain di latar belakang. Suara seseorang yang membuat darah Anissa dan Dika langsung membeku. Pak, tadi saya lihat mobil Nona Anissa mogok di jalan dekat perkebunan. Tapi saya juga lihat sesuatu yang aneh. Suara itu berasal dari Tony, salah satu pegawai kepercayaan Pak Herman. Saya lihat mereka berdua di dalam mobil. Kayaknya lagi terlalu dekat, Pak. Dika langsung merasa tubuhnya dingin. Anissa juga menegang di tempat duduknya. Mereka tidak menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Suara Pak Herman kembali terdengar. Kali ini lebih dingin dan penuh kemarahan. Dika, aku kasih waktu 30 menit. Antar Anissa pulang sekarang. Besok pagi temui aku di kantor. Kita perlu bicara. Telepon terputus. Wajah Anissa langsung pucat. Dika mengepalkan tangannya. Ia tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Malam itu, tanpa banyak bicara, Dika dan Anissa akhirnya menemukan bantuan dan pulang ke rumah. Tapi mereka berdua sadar. Badai besar akan segera menghantam mereka. Pagi itu, udara Jember terasa lebih dingin dari biasanya. Dika mengenakan kemeja rapi dan celana kain hitam, berusaha tampil sebaik mungkin sebelum menghadapi Pak Herman. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu, pertemuan ini bukan sekadar peringatan biasa. Setibanya di kantor Pak Herman, suasana terasa tegang. Para karyawan yang biasanya sibuk bekerja, kini menatap Dika dengan pandangan aneh. Seakan mereka sudah mendengar kabar yang beredar. Dika, masuk. Suara berat Pak Herman terdengar dari dalam ruangan. Dengan langkah mantap, Dika masuk ke dalam. Di dalam ruangan yang luas dan berkelas itu, Pak Herman duduk di balik meja kayu besar. Wajahnya dingin, matanya tajam menatap Dika. Di sudut ruangan, Tony berdiri dengan wajah penuh kepuasan, seakan menikmati momen ini. Kamu tahu kenapa kamu ada di sini? Tanya Pak Herman tanpa basa-basi. Dika menarik napas dalam. Saya rasa saya tahu, Pak. Pak Herman menyilangkan tangan. Anissa adalah anak saya, satu-satunya.
Dan yang saya dengar, kamu, seorang pegawai rendahan, berani mendekati dia. Dika mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha tetap tenang. Saya tidak pernah berniat macam-macam, Pak. Semuanya terjadi begitu saja. Begitu saja, Pak Herman mendengus. Jangan pura-pura bodoh, Dika. Saya tahu persis bagaimana pegawai seperti kamu berpikir. Mencari kesempatan, lalu berharap bisa masuk ke keluarga kaya. Dika tersentak. Kata-kata itu seperti tamparan keras baginya. Maaf, Pak, tapi saya bukan orang seperti itu. Pak Herman berdiri dari kursinya. Kamu pikir saya akan membiarkan ini? Kalau kamu pikir hubunganmu dengan Anissa bisa berlanjut, kamu salah besar. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Ayah, berhenti. Anissa berdiri di sana, napasnya tersengal. Wajahnya penuh kecemasan, dan matanya memerah. Anissa, keluar dari sini. Ini bukan urusanmu, bentak Pak Herman. Tidak, ayah. Anissa berjalan masuk dan berdiri di samping Dika. Aku yang milih dia. Aku suka dia. Kenapa ayah selalu mengatur hidupku? Pak Herman menatap putrinya dengan wajah penuh amarah. Anissa, kamu tidak sadar apa yang kamu lakukan. Kamu menghancurkan masa depanmu. Ayah salah. Aku bahagia dengan Dika. Hening. Pak Herman menghela napas panjang. Baik. Kalau begitu, aku akan buat pilihan mudah untuk kalian berdua. Matanya beralih ke Dika. Kamu dipecat. Hari ini juga. Jantung Dika serasa berhenti. Ayah, jangan, seru Anissa. Tidak ada negosiasi. Pak Herman berteriak. Dan satu lagi, Dika, kalau kamu berani menemui Anissa lagi, aku pastikan hidupmu di Jember akan jadi neraka. Dika mengepalkan tangannya. Ia ingin melawan. Ia ingin mengatakan sesuatu. Tapi ia tahu, tak ada gunanya. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan keluar. Anissa mencoba mengejarnya, tapi Pak Herman menahan tangannya. Hari itu, hidup Dika berubah selamanya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ini belum berakhir. Dika berjalan keluar dari kantor dengan langkah berat. Mata para karyawan yang sejak tadi memperhatikannya kini dipenuhi berbagai ekspresi. Ada yang kasihan, ada yang puas, dan ada yang hanya bisa diam tanpa tahu harus bereaksi bagaimana. Hari itu, Dika resmi kehilangan pekerjaannya. Semua karena sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Perasaannya terhadap Anissa. Saat ia melangkah menuju kosnya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Anissa masuk. Dika, aku minta maaf. Aku gak bisa biarin ini terjadi. Aku bakal cari cara supaya kita bisa tetap bersama. Dika hanya menatap layar tanpa menjawab. Ia tahu Anissa serius, tapi ia juga tahu betapa kuatnya pengaruh Pak Herman. Jika ia tetap berada di Jember, hidupnya tidak akan pernah tenang. Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, sebuah motor berhenti tepat di depannya. Dua pria berbadan kekar turun, menatapnya tajam. Kamu Dika kan? Salah satu dari mereka bertanya dengan nada dingin. Dika langsung waspada. Iya, kenapa? Tanpa peringatan, pukulan keras mendarat di perutnya. Dika terhuyung, tapi sebelum bisa membalas, pukulan kedua menghantam pipinya. Ia jatuh tersungkur ke tanah. Kamu kira bisa seenaknya main sama anak bos kami? Suara pria itu terdengar penuh ancaman. Dika mencoba bangkit, tapi tendangan keras menghantam dadanya. Napasnya terasa sesak. Ini peringatan, pergi dari Jember kalau masih mau hidup tenang. Pria itu menggeram sebelum berlalu pergi. Dika tergeletak di tanah, darah mengalir dari sudut bibirnya. Pandangannya mulai buram, tapi di dalam hatinya, amarah mulai membara. Ini bukan hanya tentang pekerjaannya lagi. Ini tentang harga dirinya. Di tengah kesakitannya, satu hal menjadi jelas. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan kembali. Aku akan buktikan kalau aku pantas untuk Anissa. Aku akan buat mereka menyesal telah meremehkanku. Dika tidak tahu bagaimana caranya. Tapi satu hal yang pasti, ini belum selesai. Perjuangannya baru saja dimulai.